Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Messi Temat. Pada video ini saya akan kembali untuk melanjutkan pembahasan soal pretest PPG Matematika yang berdasarkan kisi-kisi terbaru, kisi-kisi pretest tahun 2022. Nah, pada part yang kedua ini saya akan membahas tentang aljabar dan program linier. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat di PDF-nya itu, kisi-kisi tentang aljabar dan program linier itu ada 9 ya. Ada 9 indikator. Kita akan coba untuk membahas satu persatu ya Bapak Ibu. Ada indikator nomor 12, nomor 20, 44, 55, 56, 57, 58, 59, dan 60. Kita akan bahas satu persatu mulai dari indikator nomor 12. Nah, soal-soal yang saya ambil ini kebanyakan dari soal UP. Soal UP mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Karena kisi-kisinya ini, kisi-kisi pretest ini sama ya Bapak Ibu dengan kisi-kisi UP, UKM PPG Daljab ya Bapak Ibu. Langsung saja kita ke indikator nomor 12, menggunakan konten bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Soal yang pertama adalah diketahui X sama dengan 3 log 5, Y sama dengan 4 log 2, dan Z sama dengan 3 log akar 5. Yang ditanya adalah nilai XY per Z. Nah, langsung saja kita kerjakan ya Bapak Ibu. Di sini adalah XY per Z. X-nya yaitu 3 log 5 dikali dengan Y-nya yaitu 4 log 2 dibagi Z-nya yaitu 3 log, saya langsung ubah akar 5 menjadi 5 pangkat setengah. Nah, kemudian 3 log 5 dikali, nah ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2 log 2 per setengah dikali 3 log 5. Nah, kemudian, kemudian 3 log 5. Nah, ini kita ubah menjadi setengah dikali 2 log 2 per setengah dikali 3 log 5. Kita surat saja yang sama, 3 log 5 dengan setengah, jadi yang tersisa hanya 2 log 2. 2 log 2 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, kita ke soal berikutnya. Ini adalah masih indikator nomor 12, menggunakan konten bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 2. Koefisien dari W pangkat 2, X, Y pangkat 2, Z pangkat 2 pada 2W ditambah X dikurang Y ditambah Z pangkat 7 adalah nah, cara cepatnya adalah di sini ada 7 ya Bapak Ibu, 7. Jadi kita di sini tuliskan 7 faktorial dibagi. Nah, kemudian dibagi dengan yang masing-masing di sini 2 1 2 2. 2 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Dikali dengan Nah, dengan koefisien yang di sini ya Bapak Ibu. 2, kemudian 1, min 1, dan Z ini 1. Nah, dipangkatkan dengan pangkat yang di depan ini. Pangkat 2, yang ini pangkat 1, yang ini pangkat 2, yang ini pangkat 2. Saya ulangi ya Bapak Ibu, ini 7 faktorial, yang ini 7. Kemudian 2 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, dan 2 faktorial ini dari sini Bapak Ibu. Dari pangkatnya ini. Kemudian yang ini
Itu dari koefisiennya 2, 1, min 1, dan 1. 2, 1, min 1, dan 1. Kemudian pangkatnya yang ini tadi, mengikuti pangkat ini. Sekarang tinggal kita hitung saja. 7 faktorial berarti 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2, 1, 2, 2 faktorial. Ini bisa dicoret. Kemudian ini juga, ini bagi 2, ini 4, 1, 1, 1. Sehingga, 7 kali 6 kali 5 kali 3 kali 4 hasilnya sama dengan 2000 ya. 2520. Sebentar ya Bapak Ibu, saya cek dulu. 7 kali 6 kali 5 kali 3 kali 4. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah 2520. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Masih dengan indikator nomor 12. Jika koefisien X pangkat 2 Y pangkat 8 pada AX tambah Y pangkat 10 adalah 720, maka nilai A yang mungkin adalah, sama seperti tadi caranya Bapak Ibu, di sini ada 10. Sehingga kita tuliskan 10 faktorial dibagi 2 dan 8 nih. Sehingga kita tuliskan 2 faktorial, 8 faktorial. Kemudian di sini dikali ya. Dikali sini koefisiennya A. Kemudian ini koefisiennya 1. Yang ini pangkatnya 2 dan 8. Sama dengan 720. Nah, tinggal kita hitung ya Bapak Ibu. 10 faktorial kali 9 kali 8. Kemudian ini 2 kali 8 faktorial. Ini adalah A kuadrat sama dengan 720. Ini bisa kita coret. Kemudian ini 5. Tinggallah 45. A kuadrat sama dengan 720. Sehingga A kuadrat sama dengan 16. Dan A-nya yang mungkin adalah min 4 ataupun 4. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut lagi ke indikator nomor 20 menggunakan vektor dalam bidang untuk menyelesaikan masalah. Yang soalnya adalah diketahui V sama dengan I dikurang AJ, kemudian W sama dengan 2I ditambah J. Kemudian V dan W membentuk sudut 60 derajat. Jumlah semua nilai A yang mungkin adalah, jadi kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu cos theta sama dengan V dikali W per V dikali W. Oke. Pertama kita cari dulu nilai V dikali W dengan cara mengalikan koefisiennya. I kita kalikan dengan yang I, yaitu 1 dikalikan dengan 2. Ditambah dengan yang J kita kalikan dengan yang J. Yaitu min A dikali dengan 1. Sehingga diperolehlah yaitu 2 dikurang A. Kemudian kita cari panjang V, ini sama dengan akar dari, yaitu koefisiennya 1 kuadrat ditambah dengan min A kuadrat. Sehingga diperoleh yaitu akar dari 1 ditambah A kuadrat. Kemudian kita cari panjang W, akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan akar 5. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Cos 60 derajat sama dengan 2 dikurang A dibagi dengan
akar 1 ditambah A kuadrat dikali dengan akar 5. Nah, cos 60 ini adalah setengah sama dengan 2 dikurang A. Ini kita kalikan 1 kali 5 yaitu 5. Kemudian A kuadrat dikali 5 yaitu 5A kuadrat. Kita kali silang menjadi akar 5 ditambah 5A kuadrat sama dengan 4 dikurang 2A. Kedua ruasnya kita kuadratkan sehingga menjadi 5 ditambah 5A kuadrat sama dengan 16 dikurang 16A ditambah 4A kuadrat. Kita pindahkan ruasnya menjadi A kuadrat ditambah 16A dikurang 11 sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah jumlah semua nilai A. Kalau jumlah semua nilai A, rumusnya A1 ditambah A2 sama dengan min B per A, yaitu B-nya adalah 16, A-nya 1, sehingga diperoleh hasilnya yaitu min 16. Jawabannya adalah yang B. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih tentang vektor. Misalkan U sama dengan A, B, kemudian V sama dengan B, min A. Dua faktor di R2 dengan A dan B tidak sama dengan 0. Dan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Jika 1, min 2 sama dengan XU ditambah YV, maka nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan... Jadi kita tuliskan dulu yang diketahui ya Bapak Ibu. XU ditambah YV sama dengan 1, min 2. Kemudian X, U-nya kita masukkan yaitu A dan B, ditambah Y, V-nya yaitu B dengan min A, sama dengan 1, min 2. Kita kalikan menjadi AX tambah BY sama dengan 1. Kemudian BX ditambah kurang AY sama dengan min 2. Nah, ini kedua ruasnya kita kuadratkan menjadi AX ditambah BY kuadrat sama dengan 1 kuadrat yaitu 1. Kemudian BX dikurang AY kita kuadratkan juga sama dengan 4. Nah, ini kita jabarkan menjadi AX kuadrat menjadi A kuadrat X kuadrat ditambah 2ABXY ditambah B kuadrat Y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita jabarkan juga menjadi B kuadrat X kuadrat dikurang 2ABXY ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan 4. Nah, kita akan menghilangkan ABXY ini. Berarti kita jumlahkan menjadi A kuadrat tambah B kuadrat X kuadrat. Nah, ini kita jumlahkan menjadi 0. Kemudian ini A kuadrat ditambah B kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan 5. Nah, diketahui bahwa nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat ini sama dengan 1. Ini juga sama dengan 1.
Sehingga diperolehlah nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Jawaban yang tepat adalah yang B. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini juga termasuk soal UP ya Bapak Ibu, cuma angkanya saja yang berbeda. Indikator nomor 44 yaitu menggunakan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah pertidaksamaan. Himpunan semua solusi real pertidaksamaan nilai mutlak dari X kurang 1 ditambah nilai mutlak dari X ditambah 1 kurang dari 6 adalah. Jadi kita kerjakan satu-satu. Yang pertama yang X dikurang 1 ini, kalau nilai mutlak dia ada 2, yaitu X dikurang 1. Ini untuk X dikurang 1 lebih dari sama dengan 0. Dan juga min X kurang 1. Ini untuk X kurang 1 lebih kecil dari 0. Nah, kemudian yang X tambah 1. Ini juga terbagi menjadi 2, yaitu X ditambah 1 untuk X ditambah 1 lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian juga X min X ditambah 1 ini untuk yang X tambah 1 kurang dari 0. Jadi kita kerjakan satu-satu dulu Bapak Ibu. Kita kerjakan yang lebih dari 0 dulu. Yang ini dan yang ini. Kita masukkan angkanya yaitu X kurang 1 ditambah dengan X tambah 1 kurang dari 6. Diperolehlah yaitu 2X kurang dari 6, berarti X kurang dari 3. Kalau sudah, kita kerjakan yang ini, yang kurang dari 0. Yaitu, ini saya kasih tanda. Min X min 1 ditambah dengan min X tambah 1 kurang dari 6. Ini kita ubah menjadi min X tambah 1 min X min 1 kurang dari 6, yaitu min 2X kurang dari 6. X berarti lebih dari min 3. Kita buat garisnya. Di sini min 3, kemudian sini 3. Nah, yang pertama X kurang dari 3. Yang ini. Berarti daerahnya di sini. Kemudian yang ini X lebih dari 3. X lebih dari min 3, berarti yang ini. Nah, sehingga jawabannya adalah min 3 kurang dari X kurang dari 3. Jawabannya adalah yang B. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke indikator nomor 55 tentang menggunakan materi terkait matriks transformasi, translasi, refleksi, dilatasi, dan atau rotasi untuk menyelesaikan masalah. Soalnya adalah persamaan bayangan garis Y sama dengan 3X ditambah 2 oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks 1021 dilanjutkan dengan rotasi pusat O 0,0 sebesar 90 derajat adalah. Jadi kita tuliskan dulu yang pertama transformasi satunya. T1-nya yaitu oleh matriks 1, 2, 0, 1. Kemudian T2-nya yaitu rotasi pusat O 0,0 sebesar 90 derajat itu matriksnya adalah 0, min 1, 1, 0. Nah, kemudian ini garis ini akan ditransformasikan oleh T1, kemudian dilanjutkan dengan T2. Itu dapat kita tuliskan dengan X aksen Y aksen sama dengan T2 dulu dikali dengan T1 dikali X Y. Nah, kita tuliskan matriksnya. T2 yaitu 0, min 1, 1, 0.
T1-nya 1201 dikali X, Y. Kita lanjutkan perkalian matriksnya, yaitu menjadi 0 kali 1, 0 ditambah min 1 kali 0, 0. Kemudian 0 kali 2, 0 ditambah min 1 kali 1, yaitu min 1. Kemudian 1 kali 1, 1 ditambah 0 kali 0, 1. Kemudian 1 dikali 2, 2 ditambah 0 kali 1, 0, jadi 2 kali X, Y. Nah, ini kita kalikan menjadi min Y, kemudian ini adalah X ditambah 2Y. Ini adalah nilai X aksen dan Y aksennya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini X aksennya itu sama dengan min Y, sehingga Y-nya sehingga Y-nya yaitu sama dengan min X aksen. Kemudian di situ Y aksennya yaitu X ditambah 2Y. Sehingga nilai X-nya yaitu Y aksen dikurang 2Y. Berarti Y aksen dikurang 2 dikali Y-nya yaitu min X aksen. Sama juga X dengan Y aksen ditambah 2X aksen. Baik, kita lanjut. Kita substitusikan nilai X dan Y-nya ini ke persamaan garisnya tadi, yaitu Y sama dengan 3X ditambah 2. Y-nya kita masukkan yaitu min X aksen 3, X-nya yaitu Y aksen ditambah 2, X aksen ditambah 2. Min X aksen sama dengan 3Y aksen ditambah 6, X aksen ditambah 2. Sehingga min X aksen kurang 6X aksen dikurang 2 sama dengan 3Y aksen. Atau bisa kita tuliskan menjadi 3Y aksen sama dengan min 7X aksen dikurang 2. Kita bagi dengan 3 menjadi negatif 7/3S aksen dikurang 2/3. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 7/3X dikurang 2/3. Jawabannya yang mana ya Bapak Bu? Yang A ya. Baik, kita lanjut. Ini adalah indikator nomor 56. Menggunakan materi perkalian atau inverse matrix untuk menyelesaikan masalah. Nah, jika A matriks 2x2 yang memenuhi ini, nah kemudian yang ditanya adalah nilai A pangkat 3. Jadi ini kita misalkan ini X ya Bapak Ibu. Ini A, kemudian ini Y, dan hilang lagi. Dan ini adalah Z. Nah, maka untuk mencari nilai A ini caranya adalah X inverse dikali Z dikali Y inverse. Nah, kita tuliskan dulu rumus inverse matrik. Misalnya matrik A, inverse-nya adalah 1 per AD kurang BC D min B min C A ya. Jadi ini adalah apa Bapak Ibu? Jadi 1/1 ya. Kemudian menjadi 1 min 1 0,1. Z-nya adalah 2,001.
dan Y inverse-nya adalah 1/1 menjadi 1011. Oke, sekarang kita langsung kalikan menjadi 1, ini 0, min 1, 1, ini 2001, ini 1011. Kita kalikan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kita kalikan dulu yang ini menjadi berapa nih? 2, 0, min 2, 1. Kita kalikan dengan 1011 sehingga diperolehlah yaitu 2, 0, min 1, 1. Bapak Ibu coba cek juga ya di rumah, takut saya ada salah ngitungnya. Jadi diperoleh nilai A-nya. Yang ditanya adalah A pangkat 3. Berarti 2 min 1, 0, 1 sampai 3 kali ya Bapak Ibu. Ini menjadi 4, 0, negatif 3, 1, 2, 0, min 1, 1. Kemudian kita kalikan lagi menjadi 8, 0, negatif 7, 1. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjutkan ke kisi-kisi nomor indikator yang nomor ini ya, nomor 58, yaitu menggunakan solusi sistem persamaan linier untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, misalkan D himpunan solusi sistem pertidaksamaan untuk 2x tambah y lebih besar dari sama dengan 10, x tambah y kurang dari sama dengan 8. Nah, maksimum nilai fungsinya dengan f x y-nya itu sama dengan x tambah 2y adalah, langsung saja Bapak Ibu ini kita eliminasi. 2x tambah y sama dengan 10 dengan x tambah y sama dengan 8. Kita eliminasi y-nya menjadi x sama dengan 2. X sama dengan 2 berarti y sama dengan 6. Langsung kita masukkan ke rumus f-nya. F2,6 sama dengan 2 ditambah 2 dikali 6. 2 ditambah 12 sama dengan 14. Jawabannya adalah yang A. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke indikator nomor 55 tentang menggunakan materi terkait matriks transformasi, translasi, refleksi, dilatasi, dan atau rotasi untuk menyelesaikan masalah. Soalnya adalah persamaan bayangan garis Y sama dengan 3X ditambah 2 oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks 1021 dilanjutkan dengan rotasi pusat O 0,0 sebesar 90 derajat adalah. Jadi kita tuliskan dulu yang pertama transformasi satunya. T1-nya yaitu oleh matriks 1, 2, 0, 1. Kemudian T2-nya yaitu rotasi pusat O 0,0 sebesar 90 derajat itu matriksnya adalah 0, min 1, 1, 0. Nah, kemudian ini garis ini akan ditransformasikan oleh T1, kemudian dilanjutkan dengan T2. Itu dapat kita tuliskan dengan X aksen Y aksen sama dengan T2 dulu dikali dengan T1 dikali X Y. Nah, kita tuliskan matriksnya. T2 yaitu 0, min 1, 1, 0. T1-nya 1, 2, 0, 1 dikali X Y.
Kita lanjutkan perkalian matriksnya, yaitu menjadi 0 kali 1, 0 ditambah min 1 kali 0, 0. Kemudian 0 kali 2, 0 ditambah min 1 kali 1, yaitu min 1. Kemudian 1 kali 1, 1 ditambah 0 kali 0, 1. Kemudian 1 dikali 2, 2 ditambah 0 kali 1, 0, jadi 2 kali X, Y. Nah, ini kita kalikan menjadi min Y, kemudian ini adalah X ditambah 2Y. Ini adalah nilai X aksen dan Y aksennya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini X aksennya itu sama dengan min Y, sehingga Y-nya sehingga Y-nya yaitu sama dengan min X aksen. Kemudian di situ Y aksennya yaitu X ditambah 2Y. Sehingga nilai X-nya yaitu Y aksen dikurang 2Y. Berarti Y aksen dikurang 2 dikali Y-nya yaitu min X aksen. Sama juga X dengan Y aksen ditambah 2X aksen. Baik, kita lanjut. Kita substitusikan nilai X dan Y-nya ini ke persamaan garisnya tadi, yaitu Y sama dengan 3X ditambah 2. Y-nya kita masukkan yaitu min X aksen 3, X-nya yaitu Y aksen ditambah 2, X aksen ditambah 2. Min X aksen sama dengan 3Y aksen ditambah 6, X aksen ditambah 2. Sehingga min X aksen kurang 6X aksen dikurang 2 sama dengan 3Y aksen. Atau bisa kita tuliskan menjadi 3Y aksen sama dengan min 7X aksen dikurang 2. Kita bagi dengan 3 menjadi negatif 7/3S aksen dikurang 2/3. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 7/3X dikurang 2/3. Jawabannya yang mana ya Bapak Bu? Yang A ya. Baik, kita lanjut. Ini adalah indikator nomor 56. Menggunakan materi perkalian atau inverse matrix untuk menyelesaikan masalah. Nah, jika A matriks 2x2 yang memenuhi ini, nah kemudian yang ditanya adalah nilai A pangkat 3. Jadi ini kita misalkan ini X ya Bapak Ibu, ini A, kemudian ini Y, dan hilang lagi, dan ini adalah Z. Nah, maka untuk mencari nilai A ini caranya adalah X inverse dikali Z dikali Y inverse. Nah, kita tuliskan dulu rumus inverse matrik. Misalnya matrik A, inverse-nya adalah 1 per AD kurang BC D min B min C A ya. Jadi ini adalah apa Bapak Ibu? Jadi 1/1 ya. Kemudian menjadi 1 min 1 0,1. Z-nya adalah 2,0,0,1. Dan Y inverse-nya adalah 1/1
menjadi 1011. Oke, sekarang kita langsung kalikan menjadi 1, ini 0, min 1, 1, ini 2001, ini 1011. Kita kalikan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kita kalikan dulu yang ini menjadi berapa nih? 2, 0, min 2, 1. Kita kalikan dengan 1011 sehingga diperolehlah yaitu 2, 0, min 1, 1. Bapak Ibu coba cek juga ya di rumah, takut saya ada salah ngitungnya. Jadi diperoleh nilai A-nya. Yang ditanya adalah A pangkat 3. Berarti 2 min 1, 0, 1 sampai 3 kali ya Bapak Ibu. Ini menjadi 4, 0, negatif 3, 1, 2, 0, min 1, 1. Kemudian kita kalikan lagi menjadi 8, 0, negatif 7, 1. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjutkan ke kisi-kisi nomor indikator yang nomor ini ya, nomor 58, yaitu menggunakan solusi sistem persamaan linier untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, misalkan D himpunan solusi sistem pertidaksamaan untuk 2x tambah y lebih besar dari sama dengan 10, x tambah y kurang dari sama dengan 8. Nah, maksimum nilai fungsinya dengan f x y-nya itu sama dengan x tambah 2y adalah, langsung saja Bapak Ibu ini kita eliminasi. 2x tambah y sama dengan 10 dengan x tambah y sama dengan 8. Kita eliminasi y-nya menjadi x sama dengan 2. X sama dengan 2 berarti y sama dengan 6. Langsung kita masukkan ke rumus f-nya. F2,6 sama dengan 2 ditambah 2 dikali 6. 2 ditambah 12 sama dengan 14. Jawabannya adalah yang A. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke indikator nomor 59, yaitu tentang menggunakan materi terkait dengan determinan matriks untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini diketahui yaitu matriks M berordo 3x3. Yang ditanya adalah determinan matriks dari 4 dikali M inverse. Jadi yang pertama kita cari dulu determinan dari M ini. Determinan M sama dengan, ini kita tuliskan lagi ya Bapak Ibu ya, ini 032. Ini kolom yang kedua, min 2, 2, 0. Nah, kita kalikan 0 kali 2 kali 1 yaitu 0. Min 2 kali 1 kali 2 yaitu min 4. Langsung saja kita tulis min 4. Negatif 4. Kemudian 5 kali 3 kali 0 yaitu 0. Kita kurangi dengan yang sekarang yang sebelah sini. 5 kali 2 kali 2 yaitu 20. Ditambah dengan 0 kali 1 kali 0 yaitu 0. Kemudian min 2 kali 3 kali 1 yaitu min 6. Jadi ini min 4 dikurang 14 sehingga hasilnya adalah min 18.
Nah, kemudian determinan dari M inverse itu adalah rumusnya 1 per determinan M, yaitu 1 per negatif 18. Nah, sekarang untuk mencari ini determinan matriks dari 4 kali M inverse ini, rumusnya adalah 4 dipangkatkan dengan ini matriksnya ordo 3. Jadi 4 pangkat 3 dikali dengan ini ya Bapak Ibu ya. 1 negatif 1 per 18 dikali sehingga diperolehlah 64 dikali negatif 1 per 18, yaitu negatif 64 per 18. Kita sederhanakan menjadi negatif 32 per 9. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Baik, kalau gitu kita lanjut ke soal yang terakhir. Indikator nomor 60, yaitu menyelesaikan permasalahan terkait dengan polinomial. Ini soal UP juga ya Bapak Ibu. Ini soal UP tahun 2021 ini. Baik, langsung saja. Di situ soalnya adalah suku banyak fx dibagi dengan x ditambah 1 sisanya 10. Dan jika dibagi dengan 2x kurang 3 sisanya 5. Nah, jika suku banyak fx itu dibagi dengan 2x kuadrat dikurang x dikurang 3, sisanya adalah, jadi kita tuliskan dulu. Yang pertama, fx kalau dibagi dengan x dikurang k itu, maka sx-nya adalah fk. Kemudian rumus yang kedua, fx dibagi dengan ax ditambah b, itu sx-nya sama dengan f dalam kurung min b per a. Rumus yang ketiga, fx jika dibagi dengan xa dikali dengan x kurang b, maka maka sx-nya atau sisanya adalah fa dikurang fb per a kurang b x ditambah a dikali fb dikurang b dikali fa per a dikurang b. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu ya, yang ini dulu. Hilang lagi ya Allah. Fx dibagi dengan x ditambah 1, maka sisanya adalah f min 1 ya. F min 1 ini sama dengan 10. Nah, kemudian yang ini dibagi 2x. Fx dibagi dengan 2x kurang 3, maka sx-nya yaitu f 3 per 2, yaitu sama dengan 5. Kemudian yang ketiga, yang ini fx dibagi dengan 2x kuadrat dikurang x dikurang 3. Nah, ini kalau kita faktorkan menjadi x tambah 1 dengan 2x kurang 3. Nah, kita pakai rumus yang ini ya Bapak Ibu. Langsung saja kita masukkan. Berarti FA-nya yaitu F min 1 dikurang FB-nya yaitu F 3 per 2
per A kurang B-nya yaitu min 1 dikurang 3/2, ini X, ditambah A-nya min 1, dikali FB-nya yaitu F3/2, dikurang B-nya 3/2, dikali FA-nya yaitu F min 1 per min 1 kurang 3/2. F min 1-nya ini 10, dikurang ini 5, ini min 5/2, X, ditambah ini min 1 kali berapa nih? Min 1 kali 5 sama dengan min 5, dikurang 3/2 dikali 10 sama dengan min 15 ya, per negatif 5/2. 5 per negatif 5/2 X ditambah min 20 per min 5/2, sehingga diperolehlah yaitu min 2X ditambah 8. Jawabannya adalah yang A. Semoga dapat dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik, sampai di sini pembahasan soal kita tentang aljabar dan program linear. Insya Allah kita akan lanjut lagi ke kisi-kisi yang berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, dah jadi.